Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 23 110 66. Jadi di sini saya akan menjelaskan uh, tugas 9, yaitu tentang image smoothing, image linearization, dan edge detection. Jadi itu adalah hasil belajar saya dari video YouTube yang bagian 9 ini. Nah, kita langsung aja ke tugasnya. Nah, untuk yang bagian pertama itu import CV, sama seperti biasanya, itu dia fungsinya itu untuk mengimport library OpenCV. Kemudian untuk bagian yang kedua ini kita lihat dulu. Nah, dia ini untuk menampilkan dua jendela di mana ada namanya blur image dan original image. Nah, untuk dua gambar itu yang barusan muncul itu pada bagian blur ini dia itu menerapkan normalized box filter blur rata-rata pada gambar parameter 2,2 itu adalah ukuran kernel 2x2. Min 1 itu berarti titik ancur berada di pusat kernel, hasil disimpan ke variabel blur. Nah, kemudian untuk IMShow ini dia itu ngeprint atau nampilin dua gambar yang muncul tadi. Tadi sudah saya sebutkan namanya, ada original image dan blur image. Kita lihat lagi. Aduh, Kiki minta tolong Facebook. Nah, gambar yang muncul itu ini teman-teman. Yang saya masuk ada blur image dan original image. Nah, seperti ya, weight key-nya 0, berarti dia itu menunggu kita maksud saya dia menunggu kita mengklik sembarang agar dia bisa keluar dari jendelanya. Kemudian kita lanjut ke baris ini. Nah, untuk baris ini itu untuk baris pertama penjelasannya itu dia itu menetapkan nilai maksimum track bar sebesar 10. Jadi kernelnya itu bisa diatur dari 0 sampai 10. Nah, kernel ini atau keburaman atau kejernihannya ini dia tuh bisa diatur, guys, dari 10 sampai dari 0 sampai dengan 10. Nah, untuk yang 0 dia ini tingkat kejelasan gambarnya tuh jelas banget. Nah, semakin tinggi angkanya maka dia itu akan semakin blur untuk gambarnya. Kemudian untuk bagian default
value ini dia menampilkan nilai awal track bar sebesar 5, artinya kernel awal itu berukuran 5 kali 5. Nah, untuk little window ini dia itu untuk memberi label pada gambar yang muncul. Nah, ini dia. Blur image ini adalah label pada bingkai gambar ini. Jadi dia itu nyimpen string nama ke jendela variabel little window, jadi digunakan sebagai judul window dan penghubung track bar dengan window. Kemudian untuk baris def on trackball file ini, dia itu mendefinisikan fungsi callback on tarbak yang dipanggil otomatis setiap kali nilai tarbak berubah. Kemudian parameter file itu adalah nilai track bar saat ini. Nah, di sini ada loop. Dia itu ngecek apakah nilai file lebih besar dari 0. Jadi kalau dia lebih besar dari 0, nilainya kernel. Jadi kalau nilainya lebih besar dari 0, dia itu akan ngeblur. Jadi kernel blur itu tidak boleh 0. Nah, untuk blur, baris blur, dia itu menerapkan blur dengan kernel berukuran file X file sesuai posisi track bar saat ini. Nah, selanjutnya si video yang show ini, jadi dia itu untuk menampilkan hasil blurnya. Kemudian IMG si video I'm Right ini dia untuk membaca file gambar bernama noisy MRI ini. Kemudian untuk CV2 name window, dia itu untuk membuat dan memberi nama jendela tampilan sesuai variabel little window atau blur image. Kemudian untuk si video create track bar, nah dia itu untuk membuat track bar bernama kernel yang melekat pada jendela little window. Nah, ini dia. Kemudian untuk on track bar default, dia itu memanggil fungsi on track bar secara manual dengan nilai awal agar gambar langsung ditampilkan saat program dijalankan. Nah, kayak gini, dia langsung muncul. Nah, kita lanjut ke baris selanjutnya. Nah, untuk baris ini kita akan coba dulu. Nah, dia itu nampilin 2 jendela, ada atau 2 gambar. Jadi ada gambar yang bernama blur image dan original image. Nah, seperti biasa untuk I'm Right ini untuk membaca file gambar bernama noisy MRI image IMG. Nah, kemudian untuk baris 2, baris yang kedua ini dia itu untuk menerapkan
Gaussian blur dengan kernel 3x3, parameter sigma X sama dengan 0 dan sigma Y sama dengan 0, berarti nilai sigma itu dihitung otomatis berdasarkan ukuran kernel. Nah, untuk dua baris ini, jadi dia itu untuk menampilkan dua gambar yang muncul tadi, yaitu gambar yang bernama original image dan juga blur image yang muncul. Nah, ini dia, untuk menampilkan dua gambar. Nah, kita lanjut ke kode selanjutnya. Kita akan coba jalankan. Nah, sama seperti yang atas sepertinya. Ya. Jadi dia sama seperti kode yang atas tadi. Nah, untuk kode ini sama seperti yang ini. Dia itu maksimal nilai maksimal apa namanya sih? Track barnya itu adalah 10, kemudian nilai awal track barnya itu adalah 5. Kemudian untuk ini itu nama pada jendela tampilan tadi. Untuk baris dev on trackball file ini dia itu fungsi callback yang dipanggil setiap trackbar berubah. Kemudian untuk if val, dia itu kondisi val lebih dari 0 dan val adalah bilangan ganjil. Ini memastikan kernel tidak Gaussian blur. Kemudian untuk barisan blur, CV2 Gaussian blur image val, val 0,0 itu dia itu menerapkan Gaussian blur dengan ukuran kernel val xval. Nah, untuk I'm show ini dia itu memperbarui tampilan gambar di jendela. Kemudian bagian ini tuh I'm read ini dia untuk membaca gambar. Kemudian name window itu dia membuat jendela baru. Dan bagian CV2 create trackbar ini, trackbar dia itu membuat trackbar kernel di jendela. Nah, untuk on trackbar ini dia itu memanggil fungsi callback untuk menampilkan gambar awal. Lanjut. Nah, untuk bagian ini ada error. Nah, untuk penjelasan ini itu sama aja seperti yang atas.
Nah, kita lanjut untuk penjelasannya di bagian ini. Nah, untuk penjelasan kode ini, nah guys, saya agak ini. Nah, untuk penjelasannya itu, si video I'm ini untuk membaca gambar asli, kemudian untuk img cv2.cpp color, dia itu mengonversi gambar dari format warna BGR ke grayscale, kemudian thresholding bekerja pada gambar grayscale. Kemudian untuk baris red 1, 2, 3, 4, 5 ini, dia itu thresholding binary pixel. Untuk pixelnya itu yang pertama itu 230 menjadi 255. Kemudian untuk pixelnya itu lebih kecil sama dengan 230 menjadi 0 atau hitam. Kemudian untuk red 1 ini itu sama dengan nilai threshold yang digunakan itu trace 1 sama dengan gambar asli. Nah, jadi untuk urutan kode yang ini tuh fungsinya sama aja ya teman-teman. Cuman yang membedakannya itu ada pada jumlah pixel. Jadi di sini itu dia akan muncul warna yang berbeda-beda. Maksud saya yang membedakan itu bukan di pixelnya, tapi di sini. Di bagian cv2.trace binary, kemudian trace binary env, trace binary trans, trace binary to zero, trace binary to zero env. Nah, untuk yang pertama ini dia itu gambarnya itu dari putih ke hitam. Kemudian kita akan lanjut. Nah, untuk bagian ini dia itu fungsinya itu akan menampilkan gambar-gambar yang sudah diatur warna dan pixelnya ini. Nah, di sini tadi itu error. Nah, kita lanjut. Nah, untuk gambar ini juga sama seperti gambar yang muncul, gambar yang saya jalankan di atas tadi, gambar yang mengatur blur itu ya teman-teman. Jadi dia itu maksimalnya itu 225, kemudian defaultnya itu atau yang muncul awal itu angkanya itu di 127.
Coba cari. Nah, untuk baris ini dia itu sama aja sama yang atas ini, teman-teman. Kemudian untuk baris CV2 IMShow ini dia menampilkan gambarnya nanti. Ada 5 gambar yang akan muncul dengan nama IMG, dengan nama original image, thresholder binary, thresholder binary INV, dan sampai dengan thresholder to 0 INV. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk baris ini, sama seperti yang atas, yaitu nilai maksimal trackball thresholder. Kemudian 127 ini itu nilai default trackbar. Kemudian untuk little window itu untuk nama jendelanya. Kemudian untuk def on trackball threshold, itu fungsi callback untuk trackbar thresholder. Seluruh proses thresholder plus scanning dilakukan di sini. Nah, untuk red binary EMG ini baris ini dia itu menerapkan binary thresholding pada gambar grayscale dengan nilai vol dari trackbar. Nah, kemudian untuk H,W binary EMG shape ini dia itu mendapatkan tinggi H dan lebar W gambar binary hanya 2 nilai karena gambar grayscale, jadi tidak ada channel. Nah, nanti itu ketika kita jalankan kode ini, maka dia itu yang akan muncul itu sebuah gambar yang bernama original IMG. Jadi itu saja video dari saya. Kita Nah, jadi teman-teman error di sini itu tadi si videonya itu nggak kebaca ya, padahal di atas tadi saya sudah jalankan. Di sini saya sudah buat ulang kode import si videonya. Nah, untuk gambar yang nggak muncul tadi teman-teman, jadi ini dia. Nah, dia itu outputnya itu akan muncul 2 gambar
sekaligus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berarti yang ini juga kita harus tambahkan CV import CV nggak bisa distraksi. Import CV. Nah, oh ya, ini dia teman-teman. Jadi dia itu gambarnya itu akan muncul berdampingan seperti ini ya. Nah, kemudian jadi nilai default yang akan muncul awal itu adalah 5 karena yang dicantumkan itu pada baris kode ini default value itu adalah 5. Nah, kemudian kita lanjut aja. Nah, di sini karena tadi saya sudah menjelaskan, jadi saya akan nampilin aja hasil yang error-error tadi ya, teman-teman. Sini juga error karena si video itu tidak terdefinisi atau tidak terbaca. Nah, ini nih teman-teman yang akan muncul. Udah banyak banget cemilan. Jadi dia itu akan muncul gambar sesuai dengan pixel yang sudah di apa namanya? Yang sudah diatur pada red 1, red 2, red 3 dan red 4 ini. Kemudian yang ini juga sama. Nah, jadi dia itu akan muncul berbeda-beda warna ya teman-teman, tergantung dengan tergantung pada trace binary INV, trace dan lain-lainnya. Saya akan keluar ya. Kita lanjut ke baris ini. Nah, kalau yang ini dia itu muncul ada 2 gambar. Jadi yang bisa diubah warnanya itu hanya pada gambar bagian kanannya saja, sedangkan kirinya itu tidak berubah. Nah, untuk yang ini juga sama seperti yang atas tadi, cuman yang membedakan ada 6 gambar di sini dengan posisi dengan baris di mana ada 3 baris dan ada 2 kolom. Nah, jadi ketika saya memasukkan nilainya itu 0, maka yang jelas itu hanya ada pada gambar pertama ini, baris pertama dan kolom pertama, dan
pada gambar baris kedua, kolom kedua. Nah, ketika saya perbesar nilainya, nah yang muncul itu atau yang jelas gambarnya itu hanya ada pada baris pertama, kolom pertama, dan di baris pertama kolom kedua, dan ada pada baris ketiga kolom kedua. Nah, di sini juga sama, kita jalankan. Nah, untuk di sini sama seperti yang atas tadi, dia itu akan muncul berbagai warna tergantung dengan apa yang kita setting. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi mungkin itu aja video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.